Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tentang liabilitas lancar dengan 4 anggota. Yang pertama Wanda Nur Komaria 2003-0-2004, yang kedua Himatul Alia 2003-0-2023, yang ketiga Ayu Alia Rahma Al-Kusdi 2003-0-2055, yang keempat Nurul Mahazatu Soliha 2003-0-2003. Next. Definisi liabilitas lancar menurut S. Munawir 2017, hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasan atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu pendek 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, definisi current liabilitas menurut PSAK, kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Next. Jenis-jenis utang lancar, yang pertama utang dagang, yang kedua utang bank, yang ketiga utang wesel, yang keempat utang gaji, yang kelima utang pajak. Next. Dan yang pertama utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban ini timbul karena perusahaan membeli secara kredit barang dagangan untuk dijual kembali kepada konsumen. Ciri-ciri utang dagang, yang pertama tidak disertai surat perjanjian formal, yang kedua terjadi berulang-ulang, yang ketiga jatuh tempo yang singkat, yang keempat ada potongan harga. Perlakuan akuntansi hutang usaha, jika perusahaan membeli bahan baku secara kredit dan menerima faktur dari pemasok, maka faktur itu ditambahkan ke dalam akun hutang dagang, dicatat sesuai dengan nominal di fakturnya sebesar harga belinya, dikurangi potongan harga. Jika ada potongan tunai langsung, bagaimana jika ada PPN, pajak pertambahan nilai atas pembelian kredit tersebut, maka dagang termasuk PPN. Jika pembelian kredit tersebut barang masih belum tersedia alias masih dipesan, utang usaha tidak dicatat saat pemesanan dilakukan. Utang usaha dicatat ketika barang sudah benar-benar dikuasai oleh pembeli. Dan akhirnya utang dagang akan dihapus ketika sudah dibayarkan. Contoh soal hutang dagang, tanggal 12 Juli 2019, CV Inti Makmur membeli 5 lemari jati senilai 3 juta. 3 juta secara kredit kepada CV IDA untuk persediaan barang dagangnya. Term pembayarannya 2/10,N/30. 8 hari kemudian CV Inti Makmur melunasi hutang dagang tersebut. Next. Ini contoh jurnalnya, pencatatan jurnal perpetual. Tanggal 12 Juli 2018, nama akunnya persediaan barang dagang lemari 15 juta, hutang dagang CV IDR 15 juta. Pada tanggal 20 Juli 2018, hutang dagang CV IDE sebesar 15 juta, kas 14.700.000, potongan pembelian 300.000. Pencatatan jurnal periodik 12 Juli 2018, pembelian 15 juta, hutang dagang CVIDE 15, kreditnya 15 juta. Tanggal 20 Juli 2018, hutang dagang CVIDE debit, yang termasuk debit itu 15 juta, kas 14.700.000, potongan pembelian 300.000. Yang kedua, utang bank. Utang bank adalah hutang yang timbul sebagai akibat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan, bank loan.
yang diperoleh berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan. Ciri-ciri dan karakteristik utang bank jangka pendek adalah yang pertama, utang bank jangka pendek diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. 2. Utang bank jangka pendek masuk dalam kategori pasiva. Yang ketiga, metode pencatatan utang jangka pendek sama halnya seperti wesel bayar. Yang keempat, terdapat bunga. Yang kelima, biaya transaksi akan bertambah nilai hutang dan provisi akan mengurangi nilai hutang. Yang keenam, tingkat suku bunga yang digunakan mengarah ke suku bunga efektif. Contoh soal utang bank jangka pendek dan jawabannya. Contoh ini, PT Raffi Internet pada tanggal 1 Oktober 2019 menerima pinjaman dari bank senilai 100 juta. Lalu dipotong oleh provisi sebesar 4%. Tingkat suku bunga efektif sebesar 19,79%. Berapakah yang harus dibayar pada tanggal 1 Desember 2019? Perhitungannya adalah bunga dihitung 12 kali 19,79% kali 96 juta, maka beban bunga adalah sebesar Rp3.166.400. Maka jurnal yang dibuatnya PT Raffi Internet adalah jurnal tanggal 1 Desember 2019, kasnya 96 juta, hutangnya 96 juta, jurnal 31 Desember 2019, beban bunga 3.166.400, utang bunga 96 juta, kasnya 99.166.400 rupiah. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Utang wesel. Next. Utang wesel merupakan utang jangka pendek yang menggunakan jaminan tertentu tanpa syarat tercantum dalam perjanjian tertulis dan bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Next. Perbedaan antara utang wesel dan utang usaha. 1. Utang wesel jangka waktunya lebih panjang daripada utang usaha. Karena utang usaha biasanya jangka waktunya hanya kurang dari 1 tahun. 2. Utang usaha bisa dimasukkan ke dalam kolom aset perusahaan, tetapi tidak dapat melakukan hal serupa terhadap utang wesel pada perusahaan. 3. Utang wesel tidak perlu ditagih. Alasannya adalah karena pada saat membuat utang wesel, seseorang pasti akan memberikan jaminan berupa barang tertentu. Apabila ia yang berhutang tak dapat melunasinya, maka barang tersebut menjadi hak milik pihak perusahaan yang memberikan utang. Next. Pengertian wesel jangka panjang dan wesel jangka pendek. Wesel jangka panjang adalah wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari. Biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60 hingga 90 hari setelah ditunjukkan untuk perdagangan yang memerlukan waktu pengapalan yang cukup lama. Wesel ini biasanya ditarik antara 4 hingga 6 bulan setelah ditunjukkan. Wesel jangka pendek adalah utang jangka pendek yang umumnya timbul dari pembelian barang-barang atau jasa-jasa dan pinjaman jangka pendek. Selain itu, dalam hal pencatatan utang dagang atas pembelian barang yang masih dalam perjalanan tersebut juga harus mempertimbangkan syarat pengirimannya. Contoh transaksi 1, penerbitan wesel. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga
12% sebesar 1 juta tertanggal 1 Januari 2019. Untuk PT Setulus Hati, guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta, ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga dapat dihitung, Januari 1 utang usaha didebit 1 juta pada wesel bayar dikredit 1 juta. Menerbitkan wesel bayar 90 hari bunga 12%. Besarnya bunga sama dengan 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360 sama dengan 30.000. Nilai jatuh tempo wesel saat jatuh tempo adalah pokok ditambah bunga sama dengan 1 juta ditambah 30.000 sama dengan 1 juta 30.000 rupiah. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran wesel tersebut adalah sebagai berikut. Beban bunga wesel bayar termasuk akun beban lainnya di laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Akun beban bunga ditutup pada tanggal 31 Desember. April 1. Wesel bayar didebit 1 juta, beban bunga didebit 30.000, pada kas dikredit 1 juta 30.000. Membayar pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faza. Utang gaji. Utang gaji biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada karyawan. Namun jumlah yang harus dibayar tersebut belum dibayarkan perusahaan sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Misalkan gaji untuk bulan November sebesar 8.250.000 akan dibayar awal bulan Desember. Nah, pada saat itu juga bagian admin biasanya akan melakukan pencatatan biaya gaji sekaligus hutang gaji pada bulan November. Dan pada bulan Desember baru akan dibayarkan hutang gaji tersebut. Anda bisa membuat jurnal manual pada saat melakukan pembiayaan gaji dan utang gaji dengan rincian jurnalnya seperti berikut. Biaya gaji didebit, biaya gaji didebit 8.250.000, utang gaji dikredit 18.250.000. Dan ketika bulan Desember, Anda harus bisa membayarkan utang gaji dengan jurnal berikut. Utang gaji didebit 8.250.000, pada kas dikredit 8.250.000. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Yang kelima adalah utang pajak. Next. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Next. Contoh yang dapat saya ambil dari utang pajak adalah setiap pembayaran gaji pegawai dipotong 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember 2004 sebesar 1.500.000, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Gaji dan upah didebit sebesar 1.500.000, utang PPh dan kas dikredit sebesar 150.000 dan 1.350.000. Contoh utang PPN, penjualan bulan Desember 2004 sebesar 25 juta termasuk PPN 10%, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Kas didebit sebesar 25 juta, utang PPN dan penjualan sebesar 2.500.000 dan 22.500.000. Next. Deferred revenue.
Deferred revenue atau pendapatan yang ditangguhkan adalah uang yang diterima perusahaan sebelum memperolehnya. Dengan kata lain, pendapatan yang ditangguhkan belum merupakan pendapatan dan karenanya belum dapat dilaporkan pada laporan laba rugi. Akibatnya, jumlah yang belum merupakan pendapatan harus ditangguhkan ke neraca perusahaan di mana ia akan dilaporkan sebagai kewajiban. Next. Contoh dari deferred revenue adalah misalnya perusahaan menyewakan salah satu gedung miliknya kepada pihak lain pada tanggal 1 September 2018 dengan sewa sebesar 240 juta untuk 6 bulan yang diterima sekaligus pada tanggal tersebut. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan baru berhak atas uang sewa selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2018. Sedangkan sewa selama 2 bulan yang sudah diterima masih belum menjadi hak milik perusahaan karena berlakunya untuk masa 2 bulan di tahun 2019 nanti. Oleh sebab itu, sewa selama 2 bulan sebesar 80 juta tersebut masih berupa utang pada saat tutup tahun 2019. Jumlah ini dibukukan ke dalam perkiraan rent collected in advance atau sewa yang diterima di muka dengan melalui jurnal adjustment sebagai berikut. Rent earned di debit sebesar 80 juta dan rent collected advance di kredit sebesar 80 juta. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.